Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Setelah sebelumnya, Zhuo Qingfan berhasil meloloskan diri dari kekuatan penuh kerajaan Laut Timur, Guangxian pun menjadi murka. Bagaimanapun, keadaan itu sudah seperti mengoleskan tai ke wajah Laut Timur. Karena itu, kini Guangxian berniat untuk membungkam semua saksi mata yang ada di sana. Dan apa yang akan Yun Xiao lakukan? Atau mungkin apa yang bisa Yun Xiao lakukan untuk meloloskan diri dari situasi ini? Kita masih terus bertanya-tanya dan kita cari tahu kelanjutannya di kisah hidup Tuan Muda Yun part 154. Kini wajah Guangxian tampak muram. Dengan suara dingin dia berkata, "Tidak seorang pun boleh membicarakan kejadian hari ini. Siapapun yang berani menyebarkannya akan dibunuh tanpa ampun." Baik, para pemimpin 6 klan yang ada di sana segera menjawab dengan hormat. Mereka merasakan aura membunuh yang sangat pekat dari Guangxian. Sekarang tatapan dari para pemimpin 6 klan menjadi dingin. Mereka menatap semua orang yang ada di bawah dengan niat membunuh. Wajah Die menjadi gelap. Dia lalu menatap Xiao Hong dan dengan cemas berkata, "Cepat bergabunglah denganku. Jika tubuh pelangi dan tubuh esensi iblisku bersatu, kekuatan itu akan cukup untuk membunuh sampah-sampah ini." Namun Xiao Hong menggelengkan kepala. "Aku hanya akan setuju jika kesadaranku menjadi pengendali utama." Kau hanyalah gadis kecil. Untuk apa kau memegang kendali?" kata Die mencibir. Akhirnya dia pun kehilangan kesabaran dan langsung menyerang Xiao Hong. Oleh karena itu Xiao Hong terus bergerak mundur. Dari kejauhan, Bei Ming, Kang Tian dan yang lain meraung sambil menyerbu. Mereka bergabung untuk menghadapi Die. Sementara itu Sai Rendi, dia tampak tertarik. Kedua iblis itu justru bertarung satu sama lain. Sungguh menarik. Haruskah kita menonton dari samping atau langsung saja kita singkirkan sekarang? Guangxian berpikir sejenak lalu berkata, "Tubuh Raja Iblis bukanlah perkara kecil. Untuk saat ini, biarkan saja mereka bertarung. Kita bunuh dulu sampah-sampah manusia itu. Siapa yang mau menangani mereka?" Para pemimpin dari 6 klan tetap berdiri dengan tangan di belakang punggung, seolah mereka tidak fantas kalau harus mengotori tangan mereka untuk membunuh para manusia. Kemudian seorang ahli dari ras laut bersisik ikan dengan aura yang kuat melangkah keluar dari kereta. "Biarkan hamba ini yang melakukannya." Guangxian menatapnya sejenak dan mengangguk. "Jadi Komandan Xuan Xiu bersedia. Dengan kekuatanmu, tugas ini tidak akan menjadi masalah besar." Xuan Xiu menelangkupkan tangan dan berkata, "Tentu, saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Tuan Guangxian." Xuan Xiu lalu melepaskan jubahnya dan melangkah ke permukaan laut. Tekanan yang luar biasa segera menyelimuti semua orang. Nafas mereka terasa sesak. Saat ini, laki-laki yang ada di hadapan mereka jelas adalah seorang martial Sofragen bintang 9. Yun Xiao pun berseru, "Tuan Guangxian, membunuh iblis seharusnya menjadi prioritas utama. Jika kamu membunuh kami, itu hanya akan memperburuk situasi perang antar kedua ras. Lalu, Anda hanya akan menyeret seluruh 4 lautan, bahkan mungkin seluruh dunia ke dalam bencana." Wajah Guangxian memerah. Kata-kata itu persis sama dengan alasan yang baru saja ia gunakan untuk menjaga kehormatan mereka. Dan ketika diucapkan oleh Yun Xiao, hal itu justru rasanya seperti tamparan keras di wajah mereka. "Siapa kau hingga kau merasa begitu penting? Kalau kalian mati, ya mati saja.
Apa menurutmu seluruh umat manusia akan datang menyerbu Laut Timur hanya demi sekelompok orang seperti kalian? Bunuh mereka. Suara Guangxian menjadi dingin. Keringat dingin mengalir di dahi Yun Xiao. Dia sadar bahwa situasi kini telah berkembang ke arah yang paling buruk. Bahkan jika dia masih berada di puncak kekuatannya sebagai Gu Feiyang, belum tentu dia dapat lolos dari kepungan seperti ini. Apalagi dalam kondisinya sekarang. Sebelumnya, keberhasilan Zhou Qingfan yang berhasil menembus jaring yang tak terhindarkan itu sudah mengguncang hatinya. Yun Xiao tahu bahwa jelas bukan hanya dirinya yang telah tumbuh selama bertahun-tahun, tetapi para ahli lain juga telah mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi. Ketika Xuan Xiu melangkah mendekat, wajah semua orang seketika berubah pucat. Yun Xiao kemudian menoleh ke arah Mo Xiaochuan dengan secercah harapan. Xiaochuan, apa yang sebenarnya terjadi padamu tadi? Semua orang ikut menoleh dan menatap Mo Xiaochuan dengan penuh harapan. Kekuatan yang tadi ia tunjukkan sungguh mengejutkan. Andai kekuatan itu dapat digunakan lagi, mungkin mereka masih punya kesempatan untuk menerobos kepungan ini. Mendengarnya, Mo Xiaochuan tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Saya juga tidak tahu, Guru. Yang saya tahu, seseorang sempat mengendalikan tubuh saya. Dan selain itu, saya sama sekali tidak merasakan apapun tadi. Yun Xiao tertawa getir. Sungguh, kali ini benar-benar tidak ada jalan keluar. Mo Xiaochuan menatap Yun Xiao dengan senyum pahit. Bahkan guru pun telah kehabisan akal. Yun Xiao menatap langit dan berkata pelan. Bagaimanapun kekuatan manusia ada batasnya. Dan aku ini bukan dewa. Para tokoh yang berdiri di langit merupakan puncak kekuatan pada masa ini. Dan dalam situasi seperti ini, hampir tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Sementara itu Xuan Xiu mendengus. Mereka yang telah berani menyinggung martabat ras laut hanya memiliki satu akhir. Mati. Dia berteriak keras, cahaya hitam berkilat di telapak tangannya. Dan sekejap kemudian, kekuatan dahsyat yang tak tertandingi menekan seluruh area dan meledak di atas permukaan laut. Semua orang pun tercerai-berai. Di bawah hantaman itu, beberapa orang langsung terluka parah dan muntah darah. Salah satunya adalah Boy Yuking. Dia lalu menatap Guangxian dan dengan marah dia berseru, Guangxian, kau bahkan berniat membunuhku juga. Guangxian mengangkat dagu dengan acuh tak acuh. Kenapa tidak? Memangnya kau pikir dirimu itu siapa? Bu Yuking mendengus. Bagus, bagus sekali. Kau benar-benar pandai bersandiwara, kata Bu Yuking. Guangxian menyipitkan matanya dan mencibir. Oh, sekarang aku ingat. Ternyata itu memang adalah dirimu, Bo Yuking. Tak heran wajahmu terasa begitu familiar. Aku sudah menunggumu selama puluhan tahun. Jadi pada akhirnya, kau benar-benar memilih untuk mengingkari janjimu. Ekspresi Bo Yuking sedikit berubah. Aku punya alasanku sendiri. Jangan katakan padaku bahwa kau benar-benar berniat membunuhku tanpa memperdulikan persahabatan kita di masa lalu. Tiba-tiba, suara dari awan pelangi terdengar. Tuan, kekuatan orang ini sangat aneh. Dia bukan hanya melahap kekuatan mata dewa milikku, tetapi dia juga membuatku merasa tidak nyaman. Dia benar-benar ganjil. Mendengar itu ekspresi Guangxian berubah. Dia seolah baru menyadari sesuatu. Matanya mendadak berbinar. Lalu sesaat kemudian, Guangxian tertawa terbahak-bahak. Batu pelangi.
Aku tahu, kau memiliki batu pelangi di dalam tubuhmu. Oh, bagus sekali. Tak pernah kusangka, setelah puluhan tahun, kau justru datang sendiri untuk mengantarkannya kepadaku. Sekarang aku benar-benar berpikir untuk tidak membunuhmu. Semua orang terkejut. Bahkan para pemimpin dari 6 klan ikut berubah ekspresi ketika mendengar itu. Sebagai para ahli puncak dunia, mereka tentu memahami nilai dari batu pelangi. Sementara itu di kejauhan, Di dan Xiao Hong yang tengah bertarung pun tak kuasa menahan diri dan menoleh ke arah Bo Yuking. Seketika wajah Bo Yuking berubah drastis. Semula dia bermaksud untuk menggunakan batu pelangi sebagai alat tawar-menawar dan bernegosiasi dengan Guangxian. Dia sama sekali tidak ingin pihak lain menyadari keberadaannya. Tapi kini, rahasia itu telah terbongkar. Posisi tawar-menawarnya telah lenyap seketika. Guangxian menjilat bibirnya. Pandangannya kini beralih antara Xiao Hong dan Bo Yuking. Dia penuh dengan kegembiraan, sekaligus rasa ingin tahu. Karena batu pelangi masih berada padamu, berarti roh pelangi itu adalah bagian lainnya. Sekarang kau sudah kehilangan kartu tawarmu. Saudara Yuking, katakan padaku, sekarang bagaimana caramu untuk menyelamatkan nyawamu sendiri? Guangxian menatap Bo Yuking dengan senyum mengejek. Sementara itu di kejauhan, Xuan Xiu tertawa seperti kucing yang sedang mempermainkan tikus. Serangannya terus membentuk segel dan meluncurkan gelombang demi gelombang serangan ke arah kerumunan manusia yang tercerai-berai. Wajah semua orang kini dipenuhi keputusasaan. Bahkan jika mereka berhasil bertahan dari serangan Xuan Xiu, para ahli ras laut di langit masih menunggu untuk menghabisi mereka. Benar-benar saat ini tidak ada jalan keluar. Tatapan Bo Yuking kini berkilat dingin. Guangxian, terlepas dari apakah batu pelangi ada padaku atau tidak, aku masih punya satu kartu truf yang tak bisa kau abaikan. Oh, kalau begitu cepat katakan. Kalau tidak, kau akan langsung mati, kata Guangxian dengan santai. Xuan Xiu pun tertawa keras. Serangannya kini meluncur ke arah Bo Yuking. Bo Yuking lalu berteriak, Guangxian, apakah kau tak ingin mengetahui keberadaan kakakmu Guang Yuan? Mendengar kata-kata itu, seketika tubuh Guangxian tersentak. Ekspresinya berubah drastis. Begitu juga Xuan Xiu. Serangan di tangannya kehilangan kendali dan kemudian menghantam laut di samping Bo Yuking. Ledakan itu memicu gelombang besar. Bo Yuking kini menstabilkan ki di dalam tubuhnya. Dia mencibir, kenapa kau tidak jadi membunuhku? Di langit, para pemimpin dari 6 klan pun terdiam. Wajah mereka menjadi serius. Pada masa lalu, perebutan kekuasaan di Istana Laut Timur yang melibatkan Guangxian dan Guang Yuan telah mengguncang seluruh lautan. Dan ketika itu, lebih dari selusin klan terseret dan lenyap dari sejarah. Walaupun semua orang mengetahui peristiwa itu, tak seorang pun berani menyebutkannya. Semua itu adalah tabu terbesar di Laut Timur. Seketika suasana menjadi dingin. Niat membunuh di antara mata Guangxian semakin pekat. Pengkhianat Guang Yuan sudah mati. Apa kau berani menipuku? Apakah kau benar-benar seyakin itu? Bo Yuking membalas kata-kata Guangxian dengan senyum sinis. Seolah-olah kemenangan kini sudah berada di tangannya. Asal kau tahu, semua orang di sini adalah saksi. Mereka melihat bahwa Guang Yuan tidak hanya masih hidup, tetapi kekuatannya bahkan jauh melampaui masa lalu. Dia kini menjadi penguasa Pulau Xiankong, dan lebih dari itu, dia memperoleh platform Lotus Fahua yang ditinggalkan oleh Dewa Laut masa lalu.
Mendengar itu tubuh Guangxian bergetar hebat. Seluruh ras laut yang ada di sana pun tersentak. Platform Lotus Fahua adalah harta suci milik penguasa keempat lautan. Tidak ada yang menyangka bahwa ternyata benda itu jatuh ke tangan Guang Yuan. Namun Guangxian dan para pemimpin 6 klan memahami arti sebenarnya dari berita itu. Platform Lotus Fahua selama ini digunakan untuk menekan avatar Raja Iblis. Dan ketika perubahan besar mengguncang Istana Laut Timur puluhan tahun lalu, formasi penyegel pun runtuh. Bo Yuking terus tertawa. Kenapa? Kau terkejut? Atau justru putus asa? Tawa Bo Yuking semakin nyaring. Kau harus tahu, yang lebih menyedihkan lagi adalah Guang Yuan telah memurnikan platform Lotus Fahua. Hanya tinggal menunggu waktu sebelum nanti dia menembus puncak alam bela diri Martial Sovereign dan kembali untuk membunuhmu. Kini, di seluruh lautan, selain suara pertempuran antara Xiao Hong dan Diye, hanya ada tawa kemenangan dari Bo Yuking yang menggema tanpa henti. Wajah Guangxian semakin muram. Dengan suara dingin dia berkata, sekalipun apa yang kau katakan itu benar, itu tetap bukan alasan yang cukup untuk menyelamatkan nyawamu. Bukankah begitu? Bo Yuking menatap lurus dan dia berkata, tenang saja, itu hanyalah pembuka. Sementara kartu trufku lebih sederhana. Bahwa di dunia ini, hanya aku yang dapat menemukan Guang Yuan. Mendengar itu Guangxian terdiam sejenak, lalu perlahan mengangguk. Baiklah, untuk sementara kau tidak akan mati. Dia mengulurkan tangan ke udara, lalu 5 sinar cahaya hijau melesat dari ujung jarinya. Cahaya itu turun ke permukaan laut dan membentuk sangkar cahaya yang mengurung Bo Yuking. Dengan satu genggaman jari, sangkar itu terangkat ke langit, membawa Bo Yuking seperti seekor burung yang tertangkap di dalam sangkar. Kemudian, Guangxian menoleh dengan tatapan dingin. Bunuh yang lain. Baik, Tuan. Xuan Xiu segera menerima perintah itu. Dia tahu, saat untuk bermain-main telah berakhir. Aura seorang Martial Sovereign bintang 9 meledak sepenuhnya dari tubuhnya. Tekanan yang mengerikan itu menyelimuti seluruh lautan hingga membuat semua orang nyaris tak mampu bernafas. Bo Yuking berseru, tidak, mereka juga tidak boleh mati. Guangxian mendengus, nilaimu hanya cukup untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Yang lain tak berarti apapun. Mendengar pernyataan itu, Xuan Xiu menyeringai. Tatapannya menyapu lautan seperti seekor pemangsa yang sedang memilih mangsa. Dia mengangkat tangan dan ledakan besar terjadi. Di sana beberapa orang yang berkumpul meledak seketika. Tubuh mereka hancur berkeping-keping bahkan tanpa sempat menjerit. Melihatnya Yun Xiao meraung marah. Bajingan! Beberapa korban dalam ledakan itu adalah anggota tim Warblade yang telah berlayar bersamanya. Selama ini, mereka berhasil bertahan sepanjang perjalanan dengan korban yang sangat minimal. Tapi kini, bahkan pemimpin mereka, Liang Yuanji pun tewas dalam satu serangan. Xuan Xiu menoleh dan tersenyum mengejek. Ho, sepertinya kau sangat marah. Dia menatap Yun Xiao seperti kucing yang mempermainkan tikus. Seharusnya kau merasa terhormat. Setelah aku menunjuk, kau pun akan segera menyusul mereka. Sekarang, tertawalah sebelum kau pergi menyusul mereka. Yun Xiao memaki tanpa ragu. Tertawa? Hah, tertawakan leluhurmu, dasar ikan busuk. Jika aku mati hari ini, maka aku akan menyeretmu ikut mati bersamaku. Aura tak kasat mata perlahan memancar dari tubuh Yun Xiao.
Dengan tekad untuk mati bersama dengan musuh, dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Kepalanya tampak tegap dan dada membusung. Melihatnya, jantung Xuan Xiu bergetar. Untuk pertama kalinya dia merasakan sedikit rasa takut. Perasaan itu membuatnya terkejut sendiri. Dengan kultivasi setinggi miliknya, mustahil emosi seperti itu muncul tanpa alasan. Terlebih lagi, lawannya hanyalah seorang martial Sovereign bintang 3. Dia tak lebih dari seekor semut di matanya. Bocah sok kuat. Kegelisahan di dalam hatinya justru membuat Xuan Xiu semakin ingin membunuh Yun Xiao. Dia mendengus, cahaya hitam berkumpul di ujung jari telunjuknya lalu diarahkan ke bawah. Namun pada saat itu, segumpal ki iblis pekat turun dari langit seperti meteor hitam. Nebula gelap menyelimuti tubuh Bei Ming Kang Tian. Dengan raungan dahsyat, dia menghantamkan telapak tangan. Meskipun kekuatan telapak tangan itu luar biasa, tubuh Bei Ming Kang Tian sendiri penuh dengan luka. Jelas dia telah terluka parah setelah dihantam oleh Di Ye. Pergilah ke neraka. Xuan Xiu meraung. Cahaya di ujung jarinya semakin menyilaukan saat dia memutar arah serangan menuju ke arah nebula iblis. Ledakan besar seketika mengguncang lautan. Gelombang energi menyapu ke segala arah, membelah permukaan laut dan memicu badai dahsyat. Yun Xiao pun tercengang. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Bei Ming Kang Tian akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan dirinya. Tanpa sadar tatapannya beralih kepada Xiao Hong. Setelah Bei Ming Kang Tian meninggalkan pertempuran, Xiao Hong kini tak lagi mampu bertahan. Para budak iblis yang tersisa dihancurkan satu persatu oleh Di Ye. Bahkan Bei Ming Lai Feng juga terbunuh hanya dalam satu gerakan tangan. Di Ye tertawa aneh, tatapannya penuh dengan ejekan. Kau bahkan tak mampu melindungi dirimu sendiri. Tapi kau masih ingin menyelamatkan orang. Jangan-jangan dia adalah kekasihmu. Wajah Xiao Hong tetap sedingin es. Dia tidak menjawab dan hanya berusaha bertahan, meskipun keadaannya semakin memburuk. Dia lalu melunakkan suaranya. Kau dan aku pada dasarnya adalah satu. Tidak perlu terus bertarung. Lagi pula ketika musuh besar masih berada di luar, mengapa kita harus saling menghancurkan? Dia melirik para ahli Laut Timur yang berjaga di langit. Sekalipun kau berhasil lolos dariku, kau tetap akan ditangkap oleh mereka. Begitu pula orang-orang yang ingin kau selamatkan. Sudahkah kau memikirkan akibat dari tindakanmu? Mata Xiao Hong bergetar. Keraguan kini mulai muncul. Dia kembali membujuknya. Baiklah kalau begitu. Tidak perlu ada perebutan kesadaran. Kita masih bisa berdampingan. Setelah krisis ini berlalu, kita dapat mencari cara untuk berpisah. Lagi pula, kau memiliki api hati iblis es. Aku tak mungkin menghapus kesadaranmu. Mendengar itu, akhirnya Xiao Hong menggertakkan gigi dan berkata, baiklah, setelah semuanya selesai, kita harus berpisah. Dia tertawa gembira. Tentu saja, seharusnya kau menyetujui ini sejak awal. Cahaya ungu menyala di matanya. Tubuhnya langsung berubah menjadi bola esensi iblis hitam pekat dan menerjang ke arah Xiao Hong. Tatapan Xiao Hong benar-benar dipenuhi emosi rumit. Pada saat terakhir, dia mengangkat kepala dan melihat ke arah Yun Xiao. Mata itu tetap jernih dan murni, tidak ada noda sedikit pun. Melihatnya tubuh Yun Xiao bergetar hebat. Perasaan yang tak terlukiskan meledak dalam hatinya. Perasaan itu adalah campuran antara firasat kematian dan kesedihan yang mendalam. Jangan! Teriak Yun Xiao mencoba menghentikan. Namun semuanya sudah terlambat. Dia telah merasuki tubuh Xiao Hong. Kelopak mata Xiao Hong perlahan tertutup.
Tubuhnya yang semula putih bersih tanpa celah, kini dipenuhi oleh esensi iblis tak terbatas, lalu kemudian berubah menjadi hitam pekat. Semua ahli di langit pun terkejut. Mereka menatap dengan kewaspadaan penuh. Bagaimanapun, legenda tentang Raja Iblis itu terlalu mengerikan. Kenangan tentang bencana di Istana Laut Timur pun masih segar dalam ingatan mereka. Kini ketegangan langsung menyelimuti seluruh lautan. Tawa liar tak henti-hentinya menggema dari kegelapan. Tawa itu dipenuhi kegembiraan dan kegilaan yang nyaris tak terkendali. Api iblis menjulang ke langit, menguapkan air laut di sekitarnya dan menyelimuti seluruh area dengan aura yang menyesakkan. Hati Yun Xiao pun terasa perih saat dia teringat tatapan terakhir dari Xiao Hong. Sementara itu, Guang Xian dan para ahli lainnya tetap mengawasi dengan ekspresi dingin. Mereka memiliki keunggulan mutlak, baik dalam jumlah maupun kekuatan. Sebagai penguasa puncak dunia, mereka tentu tidak merasa gentar. Semua orang hanya menunggu perubahan berikutnya. Lalu tiba-tiba seluruh permukaan laut diselimuti cahaya perak. Sinar perak itu melonjak dari dasar laut, memancarkan kilau yang begitu kuat hingga menyilaukan mata. Sasaran serangan itu tak lain adalah lautan api iblis yang mengamuk. Ledakan kembali terjadi. Cahaya perak menembus api iblis dan membelah kegelapan menjadi dua. Ki iblis yang tak terbatas seolah dipaksa mundur, lalu menyebar ke segala arah. Namun ketika cahaya itu mereda, semua orang terkejut. Tidak ada sosok apapun di dalam api iblis. Kemana dia pergi? Wajah Guang Xian berubah muram. Keterkejutan tampak jelas di matanya. Jika tubuh Raja Iblis sampai lolos, maka itu akan menjadi penghinaan yang jauh lebih besar daripada kepergian Zhuo Qingfan. Suara dari awan pelangi berkata dengan suara serius, "Saya tidak dapat melihat keberadaannya, tetapi saya yakin dia masih berada dalam jangkauan jaring yang tak terhindarkan. Selama berada dalam jaring ini, tak seorang pun dapat meloloskan diri." Setelah mengucapkan kata-kata itu, suara itu pun mendadak terdiam. Jelas, bahkan dirinya sendiri merasakan pernyataan itu terdengar kurang meyakinkan. Sementara itu di atas lautan, cahaya perak kembali berkilau. Entah sejak kapan, roh perak telah muncul di sana. Seluruh tubuhnya memancarkan kilau perak, sementara wajahnya yang tajam tampak sangat serius. Guang Xian bertanya, "Apa kau menemukan sesuatu?" Roh perak mengangkat tangannya perlahan. Saya dapat merasakan kehadirannya. Rasanya seperti elemen air di langit dan lautan. Dia ada di mana-mana. Guang Xian mengerutkan kening. Katakan dengan benar, di mana dia? Temukan dan bunuh dia sekarang juga. Namun, tawa kembali menggema. Akhirnya tubuhku kembali. Tawa dia menggema di segala arah. Wajah roh perak pun menjadi gelap. Sebuah belati perak muncul di tangannya. Dalam sekejap tubuhnya menyatu dengan cahaya perak dan menusuk langsung ke satu titik di kehampaan. Namun suara benturan logam menggema keras. Sebuah lengan hitam legam muncul di udara, berkilau seperti batu permata gelap. Tangan itu menangkap belati roh perak dengan tangan kosong. Tubuh dia perlahan menampakkan diri. Senyum dingin terukir di sudut bibirnya. Tubuh iblisku tak dapat dihancurkan. Bagaimana mungkin senjata mendalam biasa dapat melukaiku? Dia tertawa keras. Dengan satu gerakan, kelima jarinya menekan kuat-kuat hingga bilah perak itu melengkung. Roh perak pun terkejut. Dengan raungan keras dia menendang ke udara. Puluhan ribu sinar perak melonjak dari lautan, berubah menjadi ki pedang yang menebas segala arah. Ki pedang dalam tubuh
Die memaksanya mundur beberapa langkah. Run-run hitam bermunculan di tubuhnya. Die meraung. Tubuh yang tidak lengkap tak akan pernah sempurna. Sosoknya seketika berkelebat. Dalam sekejap dia muncul di udara dan kemudian menghantam satu pukulan ke bawah. Roh perak menuangkan seluruh kekuatan esensinya ke dalam belati di tangannya. Bilah yang semula bengkok itu kembali lurus, lalu dia menebas lurus ke arah pukulan Die. Cahaya perak meledak dan kemudian hancur seketika. Pilar-pilar air raksasa meledak dari permukaan laut. Roh perak terlempar jauh, tersapu oleh gelombang besar yang mengguncang seluruh samudra. Dari dalam kereta Gyo Ungu, Lady Z berseru kaget. Ini baru tubuh yang belum sempurna. Tetapi bahkan roh perak pun bukan tandingannya. Kalau tubuh itu benar-benar utuh, bagaimana? Tak seorang pun berani menjawab. Semua orang terdiam. Mereka tak sanggup membayangkan seberapa mengerikannya kekuatan dari Raja Iblis yang sejati. Guangxiang berkata dengan suara dingin, justru karena iblis ini begitu sulit dihadapi, maka para orang bijak kuno mengorbankan upaya besar untuk menekannya. Dari kekuatan yang ditunjukkannya sekarang, dia bahkan belum sekuat Zhou Qingfan. Ini adalah kesempatan. Kesampingkan perbedaan ras, bantu aku menaklukkan iblis ini. Baik, Tuan. Semua pemimpin 6 klan menjawab serempak. Guangxian mengangguk puas. Siapa yang bersedia turun dan membantu roh perak? Saya. Harimau petir dan macan api melangkah maju sambil tertawa. Petir ungu dan api hijaulah kekuatan yang paling murni di dunia. Keduanya merupakan musuh alami bagi para iblis. Tubuh harimau petir dan macan api berputar di udara, lalu berubah menjadi sambaran petir. Dia meluncur turun seperti meteor yang terbakar. Tubuhnya diselimuti oleh kilat ungu yang menyambar ke segala arah. Yun Xiao terkejut. Meskipun warna petir itu belum sepenuhnya murni, tapi tidak diragukan lagi bahwa itu adalah petir ilahi Sang Qi Zifu, salah satu petir tertinggi yang mampu menghancurkan dunia. Dia telah lama mengenal klan harimau petir dan macan api. Namun ia tak menyangka bahwa setelah puluhan tahun, klan itu telah melahirkan seorang tokoh sebesar ini. Bahkan dia mampu berdiri sejajar dengan para penguasa Laut Timur. Sementara itu, di kejauhan, Xuan Xiu masih bertarung sengit melawan Bei Ming Kangtian. Ekspresinya terus berubah. Semula dia adalah pusat perhatian dari pertempuran ini. Namun kini, dia tak lebih dari tokoh pendukung. Perasaan malu dan frustasi pun membara di dalam hatinya. Dasar makhluk rendahan! Xuan Xiu menggertakkan gigi sambil mengumpat. Suara retakan bertubi-tubi terdengar dari seluruh tubuhnya. Seolah-olah tulangnya bergerak sendiri di dalam tubuh dan berkumpul ke lengan kanannya. Beberapa potong tulang putih menembus kulitnya, lalu kemudian saling melilit dan bertautan. Mereka membentuk sesuatu yang menyerupai bunga putih, namun terlihat mengerikan. 100 tulang, 9 lubang dan 6 akar bebas. Xuan Xiu meraung. Tulang-tulang putih yang berpilin itu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi paku tulang yang tak terhitung jumlahnya. Semua melesat menembus lautan. Seketika tubuh Bei Ming Kangtian pun dipenuhi lubang. Paku-paku tulang menembus seluruh tubuhnya dan menggantungnya di udara seperti seekor mangsa yang tertusuk tombak. Namun di saat yang sama, dia sama sekali tidak merasakan sakit. Dia masih meraung dengan liar. Dia terus berjuang untuk melawan. Sekalipun kau memiliki kemampuan yang luar biasa, kau tetap akan mati di tanganku. Xuan Xiu tertawa keras. Tangan kirinya segera membentuk segel, dan kemudian tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba
terbuka dan membelit Beiming Kang Tian dengan erat. Pada detik berikutnya, tulang-tulang mengerikan itu tersedot kembali ke dalam tubuh Xuan Xiu, tentu membawa serta seluruh tubuh Beiming Kang Tian. Kemudian suara ledakan tulang kembali terdengar dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh Xuan Xiu kembali normal. Perutnya terlihat membesar, bulat seperti seseorang yang baru saja menyantap hidangan besar. Para ahli bela diri manusia yang masih hidup berkeringat dingin ketika menyaksikan itu. Bagaimanapun, Beiming Kang Tian adalah seorang martial Shofreigen bintang 9 yang telah mengalami demonifikasi, namun kini dia benar-benar ditelan begitu saja. Yun Xiao pun ikut tertegun, tetapi matanya berkilat dingin. Dia sangat memahami betapa dahsyatnya energi iblis. Meskipun Xuan Xiu berhasil menelan Beiming Kang Tian, mustahil baginya untuk benar-benar mencerna kekuatan itu. Dan benar saja, perut Xuan Xiu mulai bergolak hebat. Perut itu naik turun tanpa henti, dan ekspresinya berubah drastis. Dia segera membentuk segel tangan dan sebuah simbol putih muncul di depannya sebelum kemudian perlahan diserap ke dalam perutnya. Perut yang membuncit itu sedikit demi sedikit mengecil hingga kembali seperti semula. Mata Yun Xiao membelalak. Energi iblis dapat berubah menjadi hampir segala bentuk, dan hanya sedikit kelemahan selain kekuatan tertinggi seperti energi spiritual dan aura naga sejati yang bisa menekannya. Namun, setelah menelan Beiming Kang Tian, rupanya Xuan Xiu mampu menekan energi iblis itu. Kini setelah berhasil menstabilkan kondisinya, Xuan Xiu sama sekali tidak memperdulikan yang lain. Dia langsung terbang ke sisi roh perak dan membungkuk dengan hormat. "Tuan roh perak, biarkan saya membantu Anda." Wajah roh perak tetap datar, tatapannya dingin dan tak bergeming. Sementara itu di langit, petir ungu dan api hijau jatuh bersamaan, seolah hendak menguapkan seluruh lautan sebelum menghantam Diye. Ekspresi arogan Diye akhirnya menunjukkan sedikit keseriusan. Petir ungu. Tak banyak kekuatan di dunia ini yang benar-benar ia takuti. Tetapi petir suci penghancur dunia milik Sang Qi Zifu jelas termasuk di antaranya. Hanya evolusi menjadi petir ungu. Kekuatan sekecil ini masih jauh dari cukup untuk membunuhku. Diye tertawa keras. Dua nyala api muncul di telapak tangannya. Salah satunya memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang, sedangkan yang lain memancarkan panas ekstrim yang menyilaukan. Kedua nyala api itu menyatu di hadapannya. Langit dan laut seketika bergetar hebat, seolah dua kutub dunia bertukar tempat dan seluruh alam semesta ikut terbalik. Kini setitik api putih muncul di telapak tangan Diye. Api itu tampak nyata, tetapi ketika diperiksa dengan indera ilahi, dia tetap terasa seperti kehampaan belaka. Namun, semua orang yang ada di sana merasakan ketakutan yang tak terlukiskan, seolah-olah seluruh dunia akan ditelan oleh nyala api putih itu. Yun Xiao pun ikut terkejut. Api hati putih di dalam Little King Kong sudah cukup untuk membuatnya waspada, tetapi api di tangan Diye jauh lebih mengerikan. Bahkan jiwanya pun ikut gemetar ketakutan. Api hati iblis es. Diye tertawa liar, wajahnya tampak menyeramkan di bawah pantulan cahaya putih. Tiba-tiba dia mengepalkan tangan dan menghantamkan api itu ke arah petir ungu dan api hijau. Roh perak terkejut. Gawat! Tubuhnya seketika berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke depan. Dari cahaya itu, sebilah pedang meluncur keluar. Satu tebasan membelah langit, satu tebasan membelah bumi, dan satu tebasan membelah manusia. Tiga tebasan itu menyatu menjadi satu, dan serangan yang mengguncang dunia
membelah langit dan lautan serta segala yang menghalanginya. Pupil mata Yun Xiao menyusut. Meskipun teknik dari 3 tebasan bukanlah milik eksklusif dari roh perak, tapi hanya segelintir ahli di dunia yang mampu menggunakannya sampai tingkatan ini. Cahaya perak membelah cakrawala dan menebas langsung ke arah api hati iblis es. Kemudian pada saat yang sama, sosok harimau petir dan macan api muncul dari petir ungu serta api hijau. Keduanya meraung dan menghantam dengan tinju yang mengandung kekuatan api dan petir. Ledakan menggema, 3 kekuatan dahsyat itu bertabrakan. Namun pemandangan berikutnya membuat semua orang tercengang. Setelah api hati iblis es meledak, waktu dan ruang seakan membeku. Seluruh area tertutup oleh kristal biru pucat. Diye, roh perak, harimau petir dan macan api membeku di tempat. Bahkan badai energi yang sedang mengamuk pun ikut terhenti. Pada saat itu, waktu dan ruang seakan lenyap. Segalanya telah ditelan oleh api kehampaan. Saat semua orang masih terpaku dalam keterkejutan, nyala biru pucat itu kembali berkobar dengan ganas. Dalam sekejap, pembekuan ruang dan waktu pun pecah. Ledakan menggema. Badai energi yang tak terbatas meledak, seolah-olah seluruh dunia hancur berkeping-keping. Semua orang merasa pandangan mereka menjadi gelap ketika gelombang kehancuran menghantam wajah mereka. Pada saat itu mereka bahkan mengira bahwa ajal telah tiba. Namun, yang mengejutkan semua orang, seluruh kekuatan destruktif itu justru tiba-tiba ditarik kembali dan diserap sepenuhnya oleh api hati iblis es. Terlihat sekuntum bunga putih kecil muncul di hadapan mereka. Bunga itu terus berdenyut lembut, tapi justru membuat hati setiap orang membeku ketakutan. Bunga putih itu menyala di atas telapak tangan Diye, lalu perlahan-lahan padam. Saat api hati iblis es itu menghilang, ketiga sosok itu seolah dihantam kekuatan tak berujung dan terpental ke arah yang berbeda. Api iblis di tubuh Diye kini meredup drastis. Tubuhnya terlempar ratusan meter melintasi permukaan laut. Sementara itu, harimau petir dan macan api serta roh perak sama-sama memuntahkan seteguk darah segar. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Mereka kini telah terluka. Seketika seluruh ras laut gempar. Moral mereka langsung terguncang. Semua anggota ras laut menatap dengan wajah pucat, seolah-olah tak mampu menerima kenyataan yang ada di depan mata. Para penguasa 6 klan, simbol kekuatan tertinggi Laut Timur, ternyata dapat dilukai oleh musuh. Citra mereka yang agung dan tak terkalahkan kini runtuh seketika di hati semua orang. Namun sebenarnya yang lebih menakutkan adalah kekuatan Diye. Guangxian pun juga sangat terkejut. Tatapannya sedingin es ketika dia berkata, "Para penguasa 6 keluarga, serang bersamaku." Kekuatan naga yang dahsyat meledak dari tubuhnya. Seekor naga hijau raksasa muncul di langit, membumbung di atas lautan dan berputar perlahan di sekitar Guangxian. 4 pemimpin lainnya pun tidak berani gegabah. Mereka berubah menjadi 4 berkas cahaya dan mengepung Diye dari segala arah. Kini, aliansi 7 ahli terkuat akhirnya terbentuk. Lautan pun mendadak sunyi. Semua orang menahan nafas seolah telah melupakan segala sesuatu di dunia ini. Seluruh perhatian mereka kini tertuju pada pertempuran di depan mata. Pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yun Xiao sendiri tak mampu menenangkan diri untuk waktu yang lama. Semangat bertarung seorang ahli sejati kini membara dalam hatinya. Kekuatan yang baru saja ditunjukkan Diye sudah tidak kalah dengan dirinya pada masa puncak kehidupan sebelumnya. Di masa lalu, Yun Xiao telah beberapa kali bertarung melawan para penguasa dari 6 klan itu. Setiap kali mereka bergabung,
Satu-satunya pilihan yang dia punya hanyalah melarikan diri. Tapi sekarang, dia bahkan mampu melukai dua dari mereka hanya dengan satu serangan. Dan ini hanyalah gabungan dari setengah esensi iblis serta 1/5 tubuh aslinya. Jika iblis ini berhasil memulihkan seluruh kekuatannya, bahkan alam keabadian yang hanya ada dalam legenda mungkin tidak akan mampu menandinginya. Kini 7 ahli terkuat di seluruh Laut Timur mengepung Diye. Di luar mereka, ratusan ahli puncak juga telah membentuk jaring yang tak mungkin ditembus. Laut Timur kini telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memenangkan pertempuran ini. Di tengah situasi yang begitu genting, Mo Xiaochuan tiba-tiba berseru dengan wajah pucat. "Guru!" Tubuhnya gemetar hebat tanpa kendali, seolah-olah ada kekuatan di dalam dirinya yang hendak lepas. Yun Xiao menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang terjadi? Apakah sosok itu akan muncul lagi? Mo Xiaochuan menggelengkan kepala. "Bukan, tubuhku ada yang tidak normal." Wajah Yun Xiao pucat seperti kertas. Tiba-tiba seberkas ki pedang memancar dari tubuh Mo Xiaochuan dan menembus 9 surga. Aura pedang itu begitu kuat hingga para ahli yang tengah bersiap di kejauhan pun menoleh dengan wajah terkejut. Mo Xiaochuan menggertakkan gigi. "Pedang itu, saya tidak bisa mengendalikannya lagi." Kedua tangannya membentuk segel untuk menekan gejolak di dalam tubuhnya. Namun segel itu selalu hancur menjadi bola cahaya keemasan. Segelnya tak pernah berhasil terbentuk sempurna. Ekspresi Yun Xiao menjadi dingin. "Tahan, apapun yang terjadi. Kaulah pemilik pedang itu. Kau bukan budaknya. Singkirkan semua pikiran yang lain. Jaga hatimu tetap teguh." Yun Xiao mengangkat tangan. Energi spiritual memancar dari telapak tangannya dan berubah menjadi beberapa segel mantra yang langsung melesat ke tubuh Mo Xiaochuan. Segel itu membantu Mo Xiaochuan untuk menekan roh pedang. Sementara itu di langit, ki pedang yang sangat besar terus berkumpul. Suara dentingan pedang juga menjadi semakin keras. Perlahan-lahan, sosok bayangan raksasa mulai terbentuk. Dan dengan bantuan Yun Xiao, tubuh Mo Xiaochuan berangsur-angsur stabil. Dia memusatkan seluruh kesadarannya pada pedang itu. Dia berusaha mencegahnya lepas kendali. Sementara di kejauhan, banyak ahli yang memandang bayangan di langit dengan wajah ngeri. Meski sosok itu belum sepenuhnya terbentuk, tapi tekanan yang dipancarkan sudah mencapai tingkat tertinggi. Tekanan itu berasal dari kedalaman jiwa mereka. Seolah-olah pada zaman purba, nenek moyang ras laut pernah menyembah keberadaan itu. Sementara bayangan naga sejati di belakang Guangxian tampak mengeluarkan raungan panjang dan bahkan memuntahkan nafas naga untuk menahan tekanan roh raksasa itu. Yun Xiao sendiri menatap sosok itu dengan keterkejutan dan kebingungan. Menggunakan roh sejati sebagai roh pedang adalah gagasan yang begitu gila. Bahkan dia tak pernah membayangkan itu. Terlebih lagi, binatang pemakan surga merupakan salah satu roh sejati terkuat di zaman kuno. Namun, roh pedang pemakan surga di hadapannya jelas belum sempurna. Jika roh itu benar-benar lengkap, entah siapa di dunia ini yang mampu menahan satu tebasannya. Yun Xiao menghela nafas dalam hati. Untungnya roh pedang itu memang belum utuh. Orang-orang lain memandang roh raksasa pemakan surga itu dengan ekspresi rumit dan rasa iri yang mendalam. Salah satunya tentu Bo King, yang kini masih ditahan oleh ras laut. Dia perlahan menekan efek samping dari Ai Kirine dan kondisi tubuhnya mulai membaik. Kalau dia gagal sepenuhnya, maka cepat atau lambat dia akan mati di tangan Guangxian. Setelah menatap roh pedang itu, Bo Yuking perlahan menutup mata dan kembali mengatur nafasnya. Sementara roh pedang Mo Xiaochuan telah menarik perhatian semua orang, membuat seluruh medan pertempuran itu dipenuhi kebingungan dan kewaspadaan. Namun,
Ketika tubuh Mo Xiaochuan mulai stabil, roh raksasa pemakan surga perlahan menarik kembali aura ganasnya dan berangsur-angsur menyusut ke dalam pedang Mo Xiaochuan. Meski begitu, para anggota ras laut tetap memasang ekspresi serius. Tak seorang pun berani memandang rendah para manusia. Guangxian lalu berkata, "Xuan Xiu, awasi para kultivator manusia itu." "Baik," kata Xuan Xiu yang segera menjawab. Tatapannya dipenuhi kewaspadaan saat dia mengawasi para manusia. Dia berjaga-jaga agar tidak mengganggu. Yun Xiao sendiri mengirimkan transmisi suara kepada Mo Xiaochuan. "Xiaochuan, bagaimana keadaanmu sekarang? Bisakah kau merasakan keberadaan roh pedang itu?" Mo Xiaochuan mengangkat kepala dan menjawab, "Saya dapat merasakannya dengan samar. Dia sedang tertidur di dalam pedang, dan saya bisa mendengar nafasnya." Yun Xiao pun sangat gembira. "Bagus, rasakan keberadaannya dengan tenang dan perkuat tubuhmu dengannya. Saat mereka sibuk bertarung, kita akan menghancurkan jaring ini dan mencari kesempatan untuk melarikan diri." Mo Xiaochuan tampak bingung. "Tapi guru, bukankah jaring yang tak terhindarkan ini seharusnya mampu menangkap segalanya?" Yun Xiao pun menjawab, "Seharusnya memang begitu. Namun salah satu sudut telah rusak oleh Zhuo Qingfan. Kekuatan formasi ini telah melemah drastis dan kini punya celah. Ketika dia bergerak dan langit serta bumi kembali terguncang, itu adalah saat di mana kita bisa bertindak." Mo Xiaochuan mengangguk dalam diam. Dia kini memahami maksud dari gurunya. Lalu, Mo Xiaochuan mulai menyembunyikan aura serta ki miliknya dan sambil memusatkan perhatian untuk menjalin resonansi dengan roh pedang. Pada saat yang sama, Yun Xiao juga mengirimkan transmisi suara kepada semua manusia. Mata para manusia segera berbinar. Begitu mengetahui bahwa masih ada harapan untuk bertahan hidup, semangat mereka pun kembali bangkit. Dan ketika melihat itu, Xuan Xiu mendengus, "Apa yang sedang kalian rencanakan? Selama kalian berada di bawah pengawasanku, kalian sebaiknya menerima nasib dengan patuh. Kalau kalian bersikap baik, mungkin kalian masih bisa hidup setelah iblis itu dibunuh." Semua orang hanya mendengus. Tatapan mereka penuh penghinaan. Seorang pejuang boleh dibunuh, tetapi tidak boleh dihina. Tidak ada seorang pun yang ingin mati. Tetapi di jalan seni bela diri, sangat sedikit orang yang benar-benar takut akan kematian. Melihat sikap mereka, Xuan Xiu langsung murka dan bersiap memberi pelajaran. Tapi pada saat itu, ekspresinya kembali berubah. Perutnya tiba-tiba bergejolak dan mulai membesar. Kedua tangannya segera membentuk segel, dan simbol putih muncul di telapak tangannya. Meskipun perutnya terus berubah bentuk, dia masih mampu menekannya. Tapi sekarang, wajahnya tampak semakin pucat dan buruk. Perubahan besar kembali terjadi. Xiao Hong bergabung dengan Diye. Lalu kemudian, Mo Xiaochuan tampaknya kembali membangkitkan kekuatan tersembunyi di dalam pedangnya. Dan kisah ini masih akan terus berlanjut. Kita akan cari tahu kelanjutannya di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.